anggota, sorry. Nik, email, nomor telepon, alamat, dan lokasi selanjutnya. Nah, di sini silakan diinputkan secara utuh oleh akun super admin bagaimana sesuai dengan struktur DPRD dari masing-masing daerah. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menginput pokir itu sendiri. Nah, di sini setelah akun dewan dibuat, yang terhormat Bapak Ibu anggota dewan dapat mengajukan usulan. Nah, di sini jika sudah login, ini contohnya dari Kabupaten Nusantara. Jadi kalau misalnya mau membuat usulan pokir, di sini tinggal kita klik plus usulan, lalu kita pilih. Kita pilih usulan permasalahan yang sudah dibuat oleh teman-teman dari TAPD. Lalu setelah usulan permasalahan kita pilih, kita tambahkan deskripsi permasalahannya, lokasinya, dan jumlahnya. Setelah usulannya kita pilih, di sini kita tambahkan detail-detail. Lokasinya di sini, mohon maaf, ini petanya ini masih belum berjalan, jadi tinggal diketik saja alamatnya. Nah, setelah sudah dibuat, disimpan, kita tinggal untuk mengajukannya, tinggal kita centang usulan tersebut, lalu klik ajukan usulan. Nah, hanya seperti itu saja untuk mekanisme pengajuan pokir. Untuk yang terhormat Bapak Ibu anggota dewan. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut bisa kita monitor. Monitor apakah saat ini usulannya sudah sampai mana? Di sini di menu status. Jadi waktu pas di menu usulan reses pokir di sini kita klik monitor di atas. Kalau mengajukan usulan kita pilih di tab pengajuan, kalau misalnya monitor untuk usulan pokir kita klik di sini di menu monitor. Lalu di sini kita bisa melihat usulan apakah sudah disetujui, sedang divalidasi validasi set 1 atau validasi SKPD, atau status ibaratnya tahapan-tahapan yang sedang dilewati lainnya. Di sini ketika usulan sudah disetujui, berarti langkah selanjutnya hanyalah tinggal disinkronisasi terhadap subkegiatan, mohon maaf, rincian belanja yang terinput di dalam subkegiatan tersebut. Kurang lebih mekanisme penyampaian pokir tapi ini hampir sama hanya seperti itu saja. Ada beberapa detail mungkin yang perlu kita yang sering ditanyakan juga oleh pemerintah daerah terkait pokir ini. Mungkin tadi saya ulangi dari awal. Yang pertama yang sering ditanyakan adalah apakah dari dapil A bisa mengusulkan ke dapil yang lainnya? Jawabannya bisa. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat kamus usulan permasalahan yang baik? Beda dapil usulan beda dapil bisa. Caranya adalah lihat RPJMD-nya. Karena sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017, pokir merupakan usulan permasalahan yang dibuat berdasarkan RPJMD. Jadi silahkan cek ulang masing-masing RPJMD-nya, lalu buat permasalahan berdasarkan RPJMD-nya masing-masing. Contohnya misalnya RPJMD-nya itu terkait angka putus sekolah. Lalu usulan permasalahannya kita tinggal bagaimana menggambarkan program tersebut. Misalnya berarti angka putus sekolah yang tinggi perlu ditambahkan misalnya unit ruang kelas baru 1, atau kurang tenaga pengajar, penambahan tenaga pengajar. Nah, semua itu bisa di breakdown selama kita melihat RPJMD-nya. Lalu selanjutnya terkait pokir. Nah, kapan bisa menyampaikan pokir? Penyampaian pokir ini memang harus dikoordinasikan oleh teman-teman TAPD agar pelaksanaannya atau jadwal pengusulan pokir itu dibuka sampai dengan seminggu sebelum musrembang. Musrembang ini maksudnya musrembang apa? Musrembang kabupaten kota. Jadi silahkan nanti usulan-usulan tersebut
atau jadwal pokirnya dibuka oleh akun TAPD perencanaan. Jadwalnya bisa dibuka kapan saja, tapi untuk ditutupnya pastikan ditutup 1 minggu sebelum musrenbang kabupaten kota. Nah, itu yang ketiga. Lalu selanjutnya sebanyak apa pokir bisa diusulkan, tidak ada yang membatasi, cuma nanti dicek ulang. Jika pokir tersebut tidak diakomodir, berarti kemungkinan besar pokir tersebut belum sesuai dengan usulan yang ada di RPJMD. Izin mungkin kurang lebih teknis terkait penyampaian pokir dewan, kurang lebih seperti itu. Saya ulangi lagi. Yang pertama dari kita membuat akun, lalu yang kedua adalah yang terhormat Bapak Ibu anggota dewan melakukan input pokirnya. Setelah itu tinggal memonitor saja apakah tahapan selanjutnya divalidasi Setwan atau validasi mitra Bapeda, validasi OPD, dan validasi TAPD. Jika sudah melewati semua tahapan di sini, maka usulan akan langsung terinformasikan bahwa usulan disetujui. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji atas penjelasannya bagaimana penginputan pokir melalui SPD, dan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah bagaimana mensinkronkan atau menyamakan persepsi terhadap aspirasi masyarakat yang diterima oleh DPRD untuk masuk pada dokumen perencanaan. Selanjutnya mohon Pak Haji, ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang harus kita tanggapi. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan diketik di chat, nanti akan kami coba jawab satu persatu, dan nanti akan kami kami baca dan kami coba jawab satu persatu. Silakan Pak Haji ditanggapi untuk beberapa pertanyaan di kolom chat. Siap, Pak Ihsan. Saya mulai dari atas. Mohon izin record, silakan. Materi nanti akan disampaikan ya. Oh, ini sudah diinikan ya. Materi nanti akan disampaikan. Pak Haji. Ya, Pak Ihsan. Kalau boleh saya bacakan, biar saya bacakan ya. Izin Pak Ihsan. Oh, ini sudah satu. Sesuai izin Pak Ihsan. Yang pertama dari Kabupaten Mamuju. Sesuai pasal 178, mohon petunjuk program kegiatan yang dimaksud, apakah program kegiatan dari Pokir atau yang diterjemahkan dalam program kegiatan SKPD yang kemudian masuk ke usulan. Mungkin yang perlu diluruskan, izin. Baik, silakan. Di sini Kabupaten Mamuju, izin. Mungkin yang pertama harus diluruskan adalah Pokir itu kan merupakan usulan permasalahan baru diterjemahkan ke dalam program kegiatan yang ada di SKPD. Nah, tetapi untuk masuk tersebut sampai menjadi program kegiatan SKPD, untuk sampai masuk dalam program kegiatan SKPD itu ada tahapan yang dilalui, termasuk dari verifikasi TAPD dan dilembagakan pertama-tama pertama-tama itu dilembagakan dulu oleh Setwan. Jadi dijadikan satu dulu, pokir-pokir dari anggota-anggota dewan itu jadi satu dulu, dilembagakan oleh Setwan. Lalu setelah menjadi satu dan di screening tidak ada usulan-usulan yang kembar, usulan-usulan yang sama, usulan-usulan yang tidak sesuai RPJMD, baru diteruskan ke
kepada Bapeda. Dalam hal ini melalui akun TAPD perencanaan. Oleh mitra Bapeda itu di screening, lalu dikoordinasikan ke SKPD terkait usulan-usulan tersebut. Jika SKPD ibaratnya sudah melakukan, ibaratnya sudah melihat, oke, ini masuk, dan akan menginformasikan kembali ke TAPD, baru tahapannya disetujui. Jadi yang pertama harus diluruskan dulu program yang dari Pokir itu. Jadi ini usulan Pokir merupakan usulan permasalahan diterjemahkan ke dalam program kegiatan SKPD. Ya. Baik, mungkin saya tambahkan Pak Haji. Silakan Pak. Baik, DPRD, teman-teman DPRD dapat menampung aspirasi apapun, aspirasi masyarakat yang kemudian yang harus diinput sebagaimana mekanisme yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Tapi apakah aspirasi itu bisa diinput, apakah langsung usulan bahasa masyarakat yang diinput, ataupun ini bisa juga melalui sudah menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Permendagri 90 yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50. Jadi apabila usulan masyarakat itu sudah dipetakan atau sudah diinput dengan menggunakan nomenklatur Kemendagri 50, maka tentu ini akan memudahkan bagi teman-teman perangkat daerah melakukan penyesuaian untuk menyusun skala prioritas untuk masuk dalam runway range-nya masing-masing perangkat daerah. Jadi seperti yang ditanyakan teman-teman dari Mamuju ini, apakah penginputan ini menggunakan program kegiatan yang sudah ditetapkan Kepmen 50 atau bisa menggunakan inputan apa yang disampaikan masyarakat secara langsung. Dua-duanya bisa, dua-duanya dimungkinkan, tapi kami menyarankan akan lebih baik kalau penginputan pokok-pokok pikiran ini lebih sudah menggunakan kodifikasi yang ditetapkan dalam Kemendagri 50, subkegiatan tentunya. Ini mungkin tambahan Pak Haji. Nah, siap. Terima kasih Pak Ihsan. Selanjutnya ada dari Bangka Barat terkait validasi TAPD. Bangka Barat. Bawa Mamuju. Oh, sebentar Pak. Kapan validasi TAPD dilakukan? Ini bisa kapan saja Pak. Jadi kapan validasi jadi jangan menunggu jadwalnya ditutup dulu baru divalidasi, itu bisa kapan saja. Asal usulannya sudah diajukan oleh anggota dewan dan prosesnya sudah melalui verifikasi OPD, maka validasi TAPD bisa dilaksanakan. Oke. Selanjutnya ini kota apa ini? Bapeda kota. Pertanyaan selanjutnya, saat anggota DPRD salah memilih kamus usulan, kemudian Bapeda melakukan validasi menyesuaikan subkegiatan yang sesuai, yang terjadi Pokir tersebut nggak muncul di akun perangkat daerah yang sesuai. Nah ini izin Pak, pertama-tama kita harus luruskan dulu apakah perangkat daerah tersebut perangkat daerah urusan kewilayahan atau memang perangkat daerah urusan yang lainnya. Jika urusan kewilayahan, memang harus ada ibaratnya mapping kode wilayah. Nah, fitur mapping kode wilayah ini ada di akun sekretaris daerah. Jadi yang di Emban, misalnya sebagai contoh, kelurahan dan kecamatan-kecamatan, itu silakan di-set akun kode wilayahnya, di-set mapping kode wilayah, dan setelah itu maka Pokir akan menyesuaikan dengan lokasi yang memang diusulkan. Nah, tapi kalau misalnya yang pertama adalah misalnya salah memilih kamus usulan, saya itu ditolak aja, nanti disuruh mengajukan ulang. Jadi prosesnya bisa betul dari awal. Oke. Selanjutnya keselarasan input dan verifikasi Pokir antara tahapan-tahapan dan penyusunan RKPD dan PMDN dengan tahapan dalam SPD. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama dilembagakan dulu di set 1, setelah itu baru masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi setelah dilembagakan ke set 1, disampaikan ke Bapeda,
Setelah itu baru diverifikasi OPD. Setelah diverifikasi OPD, lanjut ke verifikasi TAPD, baru disusunkan program kegiatannya. Dan semua ini terinformasikan, bisa dimonitor oleh yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan. Nah, izin bertanya, jika sudah melewati tahapan validasi TAPD, kebutuhan pokok tersebut akan menjadi apa? Apakah subkegiatan? Apakah output subkegiatan? Mohon dijawab. Terima kasih. Nah, ini pertama-tama dia akan langsung menjadi subkegiatan, tapi jangan lupa dia itu bisa dilakukan sinkronisasi saat kita sudah mulai merinci. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah melakukan perincian pada tahapan RKPD, berarti sudah bisa. Kalau misalnya perincian pada tahapan PPS, itu ada tombol sinkronisasi usulan. Nah, itu sinkronisasi usulan untuk memunculkan tadi tagging apa sih namanya, semacam tagging bahwa subkegiatan tersebut merupakan subkegiatan yang berdasarkan dari POKIR atau subkegiatan yang berdasarkan dari reses atau aspirasi masyarakat. Jadi ada misalnya nanti ada 3 POKIR, 2 ASMAS, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sama. Apakah ada fasilitas ekspor dan impor data usulan pokok-pokok pikiran DPRD? Untuk saat ini belum, Pak. Jadi masih di input satu persatu oleh akun yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan. Masing-masing akun melakukan validasi berdasarkan, nah ini tidak, oh ini dari message ya, tidak semua akun yang melakukan validasi. Jadi hanya, jadi misalnya sebagai contoh, setelah divalidasi oleh, diverifikasi oleh Setuan dan menjadi POKIR yang merupakan POKIR kelembagaan. Setelah masuk ke dalam Mitra Bapeda, tidak perlu masing-masing akun. Jadi kalau misalnya ada Mitra Bapeda yang diset sebagai pengampu terhadap OPD tersebut, maka hanya akun Bapeda tersebut yang melakukan validasi, lalu membuat rekomendasi-rekomendasi setelah dari usulan POKIR tersebut. Misalnya targetnya 60 tenaga pengajar. Nah, 60 tenaga pengajar ini kira-kira dia masuk subkegiatan apa, besaran anggarannya, kiraannya berapa, seperti itu. Selanjutnya. Ya, oke. Nanti lain kali akan kita persiapkan lebih baik. Validasi itu seperti apa? Validasi itu mungkin apa sih namanya, ada di setiap akun, baik itu akun verifikasi. Jadi izin menyampaikan, yang pertama-tama ada beberapa akun yang bertugas untuk melakukan verifikasi. Yang pertama verifikasi set1. Nah, verifikasi set1 ini nanti dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan setelah melihat seluruh usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota Dewan dari daerah tersebut. Jadi kalau dipastikan tidak ada yang sama, sudah sesuai, sudah selaras, itu baru diteruskan, diverifikasi. Jadi ada di menunya itu kurang lebih seperti menu monitor, ada di sebelah kiri, tombol garis 3, menu ada tulisannya verifikasi usulan POKIR Dewan. Nah, itu tinggal diklik, nanti ada di tahapannya verifikasi TAPD atau verifikasi Mitra Bapeda atau verifikasi Setuan. Nah, itu tahapannya disesuaikan, tinggal dicentang, lalu klik tahapannya. Jadi itu validasi. Dan ini nanti sesuai dengan flow yang tadi. Selanjutnya, bagaimana dengan daerah yang sedang menyusun RPJMD? Nah, ini mungkin izin mohon arahan ke Pak Isan, bagaimana untuk pemerintah daerah yang dalam tahapan penyusunan RPJMD. Baik, dari Maluku Barat Daya, terhadap bahan diskusi kita pada hari ini adalah bagaimana penyamaan persepsi untuk penyusunan pokok-pokok pikiran dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran PBD. Untuk penyusunan pokok-pokok pikiran dalam RPJMD nanti akan kami buat acara khusus tersendiri
dan fiturnya juga nanti tentu akan kita siapkan melalui SIPD. Karena penyusunan RPJMD di sini juga akan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah. Mungkin nanti secara khusus kita akan membuat acara sendiri bagi pemerintah daerah yang baru saja menyelesaikan tahapan pemilihan kepala daerah. Kita saat ini fokus untuk penyusunan RKPD 2022 dan APBD tahun 2022 dulu. Akan dilanjutkan Pak Haji. Siap, Pak Ihsan. Waduh, ini jadi mundur habis. Apakah atau gantian Pak Haji? Boleh Pak Ihsan. Apakah Pokir juga ikut dibahas pada forum OPD atau forum gabungan OPD? Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk pada pasal 178 Permendagri 86 tahun 2017, ini jelas ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran itu adalah usulan DPRD, bukan usulan anggota DPRD, tetapi usulan lembaga. Maka di DPRD sendiri harus mengatur mekanismenya bagaimana menghimpun, menampung, dan menetapkan pokok-pokok pikiran. Walaupun secara sistem ini sudah dibuka ruang, tapi secara kelembagaan DPRD juga harus mengatur tentunya. Dan usulan setelah ditetapkan oleh DPRD, dan tentu ada form juga terhadap usulan-usulan itu. Kalau di Permendagri 86 tahun 2017 pasal 178 ditegaskan bahwa usulan pokok-pokok pikiran DPRD itu adalah ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Tentu ada administrasi yang memang harus dilalui juga. Nah, setelah disampaikan melalui sistem dan secara administrasi disampaikan oleh kepada Pemda, tentu ini menjadi dasar pemerintah daerah, tentu perangkat daerah terkait untuk membahas dan menyusunnya menjadi bagian Ranwal Renja. Tentu usulan ini juga bisa dibahas dalam forum-forum OPD atau gabungan OPD untuk menentukan prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Bahkan kami menyarankan pokok-pokok pikiran ini harus dilakukan mekanisme pembahasan tersendiri dengan DPRD untuk menjelaskan mana usulan-usulan yang tentu bisa diterima masuk menjadi bagian prioritas yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dan mana usulan-usulan pokok pikiran itu tidak bisa diakomodir, apakah karena itu bukan menjadi bagian prioritas atau bukan kewenangan pemerintah daerah atau hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah usulan pokir yang tidak sengaja terhapus bisa dikembalikan? Nah, ini mungkin secara teknis Pak Haji bisa menjelaskan. Oke, siap Pak Ihsan. Ini sampai mana tadi ya? Sampai Bapeda Belitung. Bapeda Belitung. Oh. Itu materi sudah di-share ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah Maluku. Nih, apakah usulan pokir yang tidak sengaja terhapus bisa dikembalikan? Saran saya kalau misalnya tidak sengaja terhapus, usulkan lagi aja Pak, selama jadwalnya masih dibuka. Terus yang selanjutnya bagaimana dengan daerah yang sedang ini sama ya tadi ya, menyusun RPJMD. Lalu selanjutnya kalau pokir dibuka seminggu sebelum musrenbang, bagaimana pada akan melakukan ini sudah dibahas juga tadi. Jadi selama bahkan jadwal sudah ditutup masih bisa divalidasi, tapi untuk prosesnya tidak perlu menunggu sampai ditutupnya jadwal dulu. Jadi selama pokiran sudah tersampaikan dan sudah diajukan dilembagakan oleh teman-teman sekretariat Dewan dan diverifikasi oleh mitra Bapeda, teman-teman di SKPD bisa langsung lakukan verifikasi juga terhadap usulan pokirnya. Izin bertanya, mitra Bapeda itu siapa? Mitra Bapeda itu adalah akun KAPD perencanaan, KAPD Bapeda yang bisa, jadi izin mungkin menjelaskan dari strukturnya. Jadi ada 3 akun super dalam SIPD, yaitu super admin, KAPD perencanaan, dan KAPD keuangan. Nah, KAPD perencanaan ini bisa membuat
akun ibaratnya di bawahnya. Nah, akun-akun di bawahnya untuk akun TAPD perencanaan itu dinamakan mitra Bapeda. Nah, untuk akun-akun di bawah TAPD keuangan dinamakan di sini penyelia keuangan. Jadi mitra Bapeda itu siapa? Tadi ibaratnya TAPD Bapeda di bawah TAPD. Jadi akun-akun di bawah TAPD Bapeda yang tugasnya adalah mengampu OPD masing-masing. Izin bertanya, setelah disetujui TAPD, apa kaitan datanya dengan di RKA? Ya, betul. Diinput dengan input RKA oleh perangkat daerah, ya betul. Saat diinput menyusun RKA atau menyusun rincian belanja, itu ada tombol sinkronisasi usulan. Tapi pastikan usulan subkegiatannya itu yang sudah sesuai. Baru kita sinkronisasi usulan. Selanjutnya, apakah alur yang tadi dibuat untuk persetujuan TPD adalah sama dengan Musrenbang Kabupaten? Ya, kurang lebih sama Bapak. Tinggal proses itu ada dua. Jadi prosesnya itu apakah menggunakan sistem pada saat prosesnya atau menggunakan sistem untuk merekam setelah prosesnya juga dilaksanakan. Jadi silakan. Contohnya misalnya akhirnya ini ibaratnya ada musrenbang, rapatnya selesai dulu, notifikasinya diinput, itu diserahkan ke masing-masing daerah bagaimana mekanismenya. Selanjutnya, apakah proposal dan foto pokir wajib diupload di SIPD? Tidak wajib, tapi memudahkan untuk melihat. Nah, selanjutnya mungkin Pak mau tanya apakah usulan pokir bisa memuat besaran anggarannya dan tidak bisa, dan ketentuan besaran anggarannya untuk masing-masing anggota DPRD ini tidak bisa ya, dan tidak ada regulasinya bahwa pokir mengakomodir terkait besaran anggaran, karena pokir itu hanya usulan permasalahan. Jadi ini disampaikan saja usulan permasalahannya, yang bisa kita informasikan adalah volumenya. Misalnya membangun jalan itu berapa? 100 meter. Membangun ruang kelas baru itu 10 ruang kelas baru. Atau seperti tadi, kurangnya tenaga pengajar, 10 tenaga pengajar. Kurang lebih seperti itu. Untuk perumusan permasalahan itu Bapeda yang buat ya Pak. Iya betul, Bapeda yang buat dengan melihat RPJMD. Pastikan semua usulan permasalahan itu disusunkan berdasarkan RPJMD agar semua usulan permasalahan itu dapat diakomodir, karena sudah pasti yang masuk dalam RPJMD itu pasti dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya terkait validasi, apakah ada pertimbangan kemampuan keuangan daerah? Ya, tentu saja. Jadi di sini karena validasinya ada beberapa level, yaitu pertama validasi mitra Bapeda, verifikasi OPD. Nah, OPD ini kan tentunya sudah terinfokan mengenai besaran anggaran yang dimiliki oleh setiap OPD. Jadi di situ setelah melihat, oke, ini bisa masuk, ini ada yang sama. Kalau misalnya ada yang sama, berarti nanti bisa diselaraskan bahwa satu kegiatan tersebut mengakomodir beberapa pokir, seperti itu. Lalu selanjutnya saat anggota DPRD salah memilih kamus pengelolaan. Nah ini sama tadi, silakan dihapus saja baru diinputkan ulang. Ketentuan mengenai pagu pokir ini tidak ada, dan tidak ada regulasinya untuk pagu terkait pokir. Selanjutnya substansi yang harus ada pada proposal saat diupload sistem apa saja Pak? Substansi yang ada mungkin permasalahan, detail permasalahan, mungkin kurang lebihnya dengan Permendagri 86 ya. Apa saja yang harus proposal diupload itu siapa, proposal permasalahannya, dan kebutuhannya apa, dan kesesuaiannya terhadap RPJMD. Selanjutnya materi. Nah, apakah pokir yang sudah disetujui oleh TAPD perencanaan otomatis masuk ke dalam kegiatan yang dituju? Terima kasih. Tidak otomatis masuk selama tidak disinkronisasi pada saat merinci belanja oleh OPD yang bersangkutan. Oke. Apakah dalam pengajuan pokir penting menyertakan foto lokasi? Ini hanya untuk membantu saja Pak, membantu Bapak. Misalnya ruang kelas yang rusak mana bentuknya, jalan yang ibaratnya masih belum rata yang mana, seperti itu, permudah untuk verifikasi. Selanjutnya pendapat yang panjang, kapan waktu untuk validasi DPRD, Bapeda, OPD, dan TAPD. Nah ini kapan? Sepanjang proses perencanaan berjalan. Jadi begitu usulan udah masuk bisa diproses.
Ibu nanti. Tidak perlu menunggu saat jadwal ditutup seperti itu. Oke, ini materi sudah disampaikan. Nah, ini apakah Setwan juga memberikan rekomendasi berupa volume anggaran? Ya. Nanti semua yang memberikan verifikasi itu memberikan rekomendasi. Jadi nanti rekomendasi terakhir itu ada di APD perencanaan setelah lewat verifikasi OPD bersangkutan. Oke. Ya, ini sama pertanyaannya, masuk apakah pokir otomatis? Tidak otomatis, subkegiatan nanti ada, tapi kalau tidak disinkronisasi nanti tidak muncul tagging pokirnya. Apa saja yang menjadi acuan mitra Bapeda untuk memverifikasi usulan pokir Renstra? Jadi kalau misalnya tersebut ada Renstra di tahun yang berkenaan, lalu bantu untuk verifikasi, seperti itu Pak. Ideal nilai pikir di angka berapa Pak? Apakah ada standar antara anggota dewan? Tidak ada ini apa ya, pagu, terkait pagu tidak ada informasi dan regulasi terkait nilai pokir itu berapa, tidak ada regulasinya. Tapi yang ada regulasinya adalah pokir berupa usulan permasalahan. Jadi mungkin nanti kita lihat bahwa yang disampaikan adalah usulan permasalahan. Oke, Surabaya, bagaimana jauhan warga berupa pengajuan bantuan hibah dari masyarakat yang akan masuk pada belanja hibah. Nah, ini kalau misalnya bantuan hibah dari kelompok masyarakat, baik itu dari masyarakat atau lembaga, itu ada akun, ada apa sih namanya, mekanisme tersendirinya. Pendaftaran yang usulan berdasarkan masyarakat. Tapi kalau misalnya mau diakomodir lewat pokir juga bisa. Tapi kalau misalnya yang hibah, yang berawal dari hibah, ini akun masyarakat juga bisa langsung mendaftar. Jadi dari halaman awal di menu informasi pembangunan daerah di pojok kanan atas ada pendaftaran. Nah, itu pendaftaran untuk penyampaian ibaratnya usulan hibah dan bansos bagi masyarakat pada belanja hibah BTL. Sekarang kita sudah tidak ada BTL lagi. Adanya belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Nah, di sini karena semuanya masuk ke belanja program kegiatan, maka semuanya pun masuk ke tahapan perencanaan. Nah, terus selanjutnya bagaimana menselaraskan usulan baik pokir maupun asmas dalam kegiatan. Menselaraskan usulan pokir dalam trial sampai dengan tahap akhir sudah tidak bisa. Ini bedal di Baperlitbang apa nih? Nanti mungkin bisa koordinasi saja Pak. Nanti mungkin kami bantu baik dari Pusdatin atau dari Bangda maupun keuangan daerah nanti bisa membantu. Dia bertanya Bagaimana bisa melihat prosesnya. Nah, selanjutnya standar yang menjadi dasar validasi pokir masuk kriterianya apa? Satu, mungkin kalau misalnya disimpulkan adalah ada di RPJMD dan mungkin secara lebih spesifik terakomodir di Renstra, jadi bisa langsung dilaksanakan. Ini dari Bapeda Kaltim. Apabila pokok pikiran itu program kegiatannya terkait dengan SKPD provinsi, itu mudah diikuti flowchart yang disebutkan. Tapi jika bentuknya bantuan keuangan, tentunya akan lebih panjang. Di flowchart itu tahap keempat validasi Bapeda adalah akun mitra Bapeda yang memangku sekretariat. Lalu setelah divalidasi bidang Bapeda dilanjutkan kemana jika bentuknya bantuan keuangan? Akan langsung masuk ke BPKD Pak. BPKD atau BPKD atau SKPD, SKPKD atau SKPD yang menangani urusan keuangan. Oke, lalu setelah divalidasi, ya ini nanti akan berlanjut ya Pak ya, dilanjutkan saja. Apakah nomenklatur kamus usulan Mas Renbag Desa Kelurahan sama dengan usulan DPRD? Tidak harus sama Bapak, sesuai dengan kebutuhan saja dan sesuai dengan apa yang ada di RPJMD.
Nah, kalau misalnya tidak dalam bentuk permasalahan, kalau misalnya dari pokir ya Pak ya, tidak berdasarkan permasalahan, namun berdasarkan usulan. Nah, usulan ini kan tentu saja harus berdasarkan dari permasalahan, karena belum tentu usulan tersebut perlu diakomodir kalau tidak ada masalahnya. Sebagai contoh, kalau misalnya jalannya nggak rusak, ya ngapain kita mengusulkan perbaikan jalan. Kalau misalnya tenaga pengajar masih cukup, berarti kita nggak usah mengusulkan tenaga pengajar dan selanjutnya dan selanjutnya. Bagaimana pokir yang diajukan tidak sesuai dengan RPJMD ini tidak boleh diakomodir karena tadi normanya sendiri di Permendagri 86 pokir disusun berdasarkan merupakan urusan permasalahan yang disusun berdasarkan RPJMD. Bila pokir antar anggota dewan itu sama, siapakah yang menentukan pokir siapa yang dipilih? Nah, ini walaupun sama pasti akan ada perbedaan. Kalau misalnya lokasinya sama dan ibaratnya jalannya sama, yaitu mungkin bisa diakomodir oleh teman satuan. Tapi kalau misalnya berbeda, bisa diakomodir ibaratnya dua-duanya selama lokasinya berbeda, walaupun satu subkegiatan. Setelah melihat penuh usulan SPD masih bukan kekurangan, bisa ditambahkan ini harus koordinasi dengan teman-teman di TAPD Bapeda karena perlu dilihat bahwa tidak semua lampiran U23 2014 itu harus diakomodir. Yang harus diakomodir adalah yang sesuai dengan RPJMD. Untuk penyusunan pokir ya. Ini saya kurang jelas juga nih pertanyaannya gimana nih. Dari mohon maaf. Nah, gue lo jajannya sih online. Saat pembahasan PPS, apakah pokir DPRD masih dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan hasil pembahasan PPS? Masih Bapak, jadi kegiatannya itu setelah pokir tersebut diakomodir dalam subkegiatan, setelah itu dibahas, disesuaikan di PPS, yaitu seperti kegiatan lainnya, bisa disesuaikan untuk berubah. Pas Gunari. Siap Bapak, ini selanjutnya dari Wonosobo atau Wonogiri. Wonosobo. Wonosobo menyediakan helpdesk. Jadi nanti bisa menghubungi siapa yang bisa dihubungi saja Pak, helpdesknya sedang disiapkan. Apakah wajib scan untuk usulan hibah bansos dan PKK saat meliput usulan pokir? Ini tadi izin Bapak, apakah proposal ini wajib diusulkan untuk pokir? Itu tidak juga Bapak, jadi hanya untuk membantu saja, karena normanya hanya pokir merupakan usulan permasalahan. Apakah bisa dicantumkan izin dari DPRD Sulbar? Apakah bisa dicantumkan nominal anggarannya pada kegiatan yang diusulkan? Ini tidak bisa karena tadi pokir sendiri merupakan usulan permasalahan. Nanti dari rekomendasi dari TAPD, dari Mitra Bapeda, TAPD, dan dari SKPD masing-masing baru muncul anggarannya. Karena tadi izin, yang perlu kita luruskan sama-sama adalah perencanaan. Di dalam tahapan perencanaan ini kita untuk mengakomodir target dan indikator dari pokir tersebut. Sebagai contoh 10 tenaga pengajar. Nah, 10 tenaga pengajar ini besarannya berapa itu nanti melalui rekomendasi baru muncul secara jelas setelah SKPD teknis itu melihat, oke, kebutuhannya ini akan diakomodir berapa. Dari 10 tenaga pengajar yang diakomodir ternyata 6. Nah, 6 tenaga pengajar itu ibaratnya biaya untuk menyediakan tenaga pengajar dalam waktu 1 tahun ini berapa, misalnya 600 juta. Nah, baru nanti muncul besaran anggarannya, seperti itu. Pada SIPD provinsi yang dimaksud masyarakat itu siapa? Semua masyarakat dalam lingkup itu Bapak.
apakah admin membuat user pass untuk masyarakat? Tidak, yang masyarakat membuat user pass sendiri, tetapi admin menyeleksi Pak masyarakat yang nanti yang ibaratnya bisa mengusulkan. Ini pagu pokir boleh jumlahnya ditutupkan agar ada batasan. Pagu kita terbatas ini sekali lagi Bapak, pokir dalam ini jadi merupakan urusan permasalahan, tidak ada pagunya. Nanti yang memberikan rekomendasi adalah Mitra Bapeda dan SKPD masing-masing. Kalau pada saat kali ini dari Bapeda Aceh, validasi setara Kasubit membubuhkan anggaran. Bagaimana pihak Set DPRK membubuhkan anggaran sedangkan mereka bukan SKPD teknis. Nah, izin Bapak, ini hanya bersifat rekomendasi. Bukan berarti saya menginformasikan, oh berarti boleh asal-asalan. Tidak juga, ini merupakan perkiraan saja. Nanti rekomendasi-rekomendasi tersebut akan terekam. Jadi misalnya rekomendasi dari Setuan berapa, dari Mitra Bapeda berapa, dari teman-teman di SKPD berapa. Nanti setelah dijadikan subkegiatan baru dia akan menjadi angka yang fix. Seperti itu. Jadi hanya bersifat rekomendasi saja. Ini kalau pokir yang sudah disetujui oleh PD, apakah nanti tersebut langsung mengurangi total pagu renstral PD untuk tahun 2020 dan pokir yang ini apakah langsung mengurangi? Tadi sudah saya jawab juga, belum, tidak langsung mengurangi walaupun sudah disetujui sampai dengan sinkronisasi usulan diklik. Nah, baru setelah diklik dan dirinci belanjanya maka akan tadi mengurangi dari total pagu per PD. Seperti itu. Selanjutnya menyelaraskan kamus usulan Dewan dengan kamus usulan. Apa dasar validasi Mitra Bapeda dan verifikasi usulan Dewan? Nah, izin Bapak, jadi untuk tadi tahapan-tahapan tadi Mitra Bapeda ini sebenarnya adalah dari Bapeda itu sendiri. Jadi untuk membantu Kepala Bapeda menerima usulan-usulan yang sudah dilembagakan oleh Setuan untuk masuk ke masing-masing SKPD. Jadi melalui Mitra Bapeda supaya bisa diteruskan ke masing-masing SKPD. Seperti itu. Kapan paripurna pokir harus dilakukan? Baik, memang di Permendagri 86 tahun 2017 pasal 178 tidak mengatur bahwa pokir itu harus diparipurnakan atau tidak. Tapi karena di dalam ayat 1 ayat 2-nya menekankan bahwa pokir itu adalah usulan DPRD, dan ketika kita melihat pengaturan yang ada di PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatip DPRD menekankan bahwa pengambilan keputusan DPRD itu harus dilakukan dalam rapat paripurna. Maka di sini kami menekankan atau mengusulkan sebaiknya pokok-pokok pikiran DPRD itu terlebih dahulu dilakukan diparipurnakan sehingga legalitas usulan DPRD itu menjadi terjamin. Jadi paripurna itu harus dilakukan tentu sebelum pokok-pokok pikiran ini diteruskan dari Setuan ke pemerintah daerah, ke Bapeda, sehingga legalitasnya sudah terjaga. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Haji dan sesuai dengan ketentuan pasal 178, baik begitu juga dalam PP 12 tahun 2018, tidak ada regulasi yang mengatur terkait alokasi anggaran pokir. Pokok-pokok pikiran itu adalah mengusulkan kebutuhan masyarakat terhadap perencanaan berapa alokasi anggaran itu adalah tugas pemerintah daerah. Karena di sini kita lihat DPRD itu memiliki 3 fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Di sini tidak ada kewenangan oleh regulasi diberikan kepada DPRD untuk menyusun dokumen perencanaan anggaran. Tetapi DPRD punya kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui yang telah dibuka ruangnya melalui pokok-pokok pikiran melalui SPD. Jadi kalau ternyata ada usulan masyarakat kebutuhan pembangunan jalan itu 500 meter, silahkan itu yang diusulkan dan bukan berapa alokasi anggarannya, karena
DPRD tidak diminta untuk mengusulkan sampai teknis berapa alokasi anggarannya. Jadi kembali kami sampaikan, tidak ada kebijakan atau regulasi pokok-pokok pikiran itu dibatasi atau ditentukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran ini sudah terbagi habis sebenarnya dalam program-program yang ditetapkan dalam RPJMD. Tinggal nanti apakah pokok-pokok pikiran ini mendukung terhadap prioritas daerah tidak. Nah, itu yang harus ditetapkan. Ketika pokok-pokok pikiran ini mendukung prioritas daerah, tentu alokasi anggarannya akan bisa diakomodir dalam dokumen perencanaan nantinya. Pokok-pokok dari Bapeda Jatim, pokok-pokok pikiran yang harus sesuai dengan permasalahan di RPJMD yang dimaksud, RPJMD yang lama atau RPJMD yang baru. Tentu yang dimaksud di sini adalah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun berkenaan. Nah, ini batasan kalau kita bicara untuk RPJMD APBD 2022, tentu kita melihat LKPD 2022 dan RPJMD yang nanti akan ditetapkan di RPJMD yang berlaku di pengaturan di tahun 2022. Dari Kabupaten Sleman menanyakan, tadi disampaikan input seminggu sebelum musrembang. Nah, itu sudah termasuk input dan verifikasi ya. Ini paling lambat Bapak Ibu sekalian, 1 minggu sebelum musrembang. Kenapa? Diharapkan pokok-pokok pikiran ini masuk ketika penyusunan Ranwal Renja. Jangan masuk pada fase penyusunan rancangan akhir RKPD. Sehingga perangkat daerah tentunya mempunyai data-data awal untuk penyusunan Ranwal Renjanya. Materi nanti di-share, saya rasa sudah di-share oleh teman-teman kami. Selanjutnya, apakah boleh mencantumkan estimasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah? Tadi kita sudah menjelaskan terhadap alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran. Lanjut dari Bengkayang, apakah boleh mencantumkan estimasi angka sesuai kemampuan keuangan daerah? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Haji. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami tidak mengulang jawaban yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji maupun kami sebelumnya. Oke, selanjutnya dari Aceh, ini juga sudah diinformasikan apakah bisa dalam langsung bentuk usulan kegiatan dan pekerjaan. Tadi Pokir merupakan usulan permasalahan, berarti bukan usulan kegiatan. Langsa juga sama, judul permasalahannya saja. Nah, ini dari kota Tasikmalaya. Nah, dalam tahap verifikasi satuan, verifikator dalam memberikan rekomendasi berdasarkan besaran dalam proposal. Nah, silakan ini mau dari berdasarkan proposal kah, atau besaran dari pertimbangan ibaratnya sub kegiatan yang bisa kita lihat di tahun sebelumnya, atau silakan. Yang penting bisa menyampaikan rekomendasi yang ibaratnya proporsional sesuai dengan usulan permasalahannya. Oke. Nah, ini yang tadi dari Jombang, OPD verifikator tidak sesuai dengan OPD penanggung jawab. Ini cek ulang, kalau misalnya kecamatan yang ibaratnya dari wilayahnya yang dari desa A ternyata masuknya ke desa B, pastikan semua OPD itu sudah di-set kode wilayahnya oleh akun Sekda. Seperti itu. Terkait Pokir yang menggunakan rekening hibah, misalnya ada usulan. Jadi ini tadi hibah itu bisa diakomodir lewat Pokir maupun lewat usulan dari masyarakat ya pada perangkat daerah. Bagaimana proses mekanismenya nanti pada saat merinci itu baru diinputkan Bapak. Jadi seperti tahun kemarin kita merinci dan menginputkan nama penerima hibahnya berdasarkan Pokir, baru sinkronisasi.
Ini kebanyakan sama pertanyaannya terkait apa sih namanya alokasi anggaran terkait pokir. Ini saya sudah dijawab dari tadi, tidak ada regulasinya yang menyampaikan bahwa pokir harus ada angkanya. Dalam hal ini rupiah, jadi merupakan usulan permasalahan. Misalnya usulan pokir disampaikan, diverifikasi dan disetujui oleh TPD perencana, usulan oleh pengusul ingin dirubah. Nah, ini langsung koordinasi sama SKPD teknis supaya usulan tersebut tidak usah diakomodir. Lalu mengusulkan jika memang jadwalnya masih dibuka, usulkan kembali usulan yang betul. Apakah ada tutorial waktu di sekretariat Dewan melakukan validasi usulan pokir yang sudah diinput? Nah, ini mudah saja, Bapak Ibu tinggal masuk ke akun sekretariat Dewan, di menu verifikasi usulan pokir atau validasi usulan pokir, itu ada validasi sekretariat Dewan. Oke. Banyak pokir yang diusulkan oleh DPRD tidak masuk ke dalam range OPD dengan alasan OPD sudah punya batas jumlah anggaran. Mohon penjelasannya. Nah, ini harus dicek dulu. Yang pertama, apakah tidak masuk ini karena memang sudah melebihi batas atau tidak sesuai dengan RPJMD. Kalau pokir yang memang ibaratnya dibuat sesuai kamus dan kamusnya dibuat sesuai dengan RPJMD, pasti akan diakomodir, walaupun nanti pada saat prakteknya ada beberapa pokir yang ibaratnya beririsan. Satu subkegiatan mengakomodir 2 atau 3 pokir. Kalau misalnya lokasinya sama bisa diakomodir, jadi dipilih salah satu. Kalau lokasinya berbeda, berarti diakomodir dua-duanya. Itu seperti itu. Kalau misalnya ibaratnya alasannya adalah OPD sudah mempunyai batas jumlah anggaran, mungkin tadi tidak sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan di RPJMD, sehingga tidak masuk ke Renstra. Bagaimana nasib pokir yang diinput sebelum musrenbang tapi belum diverifikasi saat musrenbang? Nah, ini kalau misalnya ibaratnya sudah diusulkan, sudah diinput sebelum musrenbang, belum diverifikasi, ini bisa dilanjutkan verifikasinya, Bapak. Harus berurutan dari pesisir selatan. Verifikasi tersebut harus berurutan sesuai flow yang tadi sudah disampaikan. Nah, dari Aceh Jaya, bagaimana masuk terhadap PJ LKA? Jadi di menu perinci belanja oleh akun eselon 4, jika subkegiatan yang memang sesuai dengan pokir tersebut tidak muncul, nanti pada saat perinci belanja itu kita bisa klik tombol sinkronisasi usulan. Nah, itu untuk memunculkan tagging pokir. Mekanisme pengajuan pokir hibah bansos tadi sudah dijelaskan. Waktunya paling lambat direkonsiliasi dengan OPD. Waktunya paling lambat sesuai dengan jadwal perencanaan ya, karena tadi hibah dan bansos juga masuk program kegiatan. Dasar penginputan kamus sekali lagi RPJMD. Jadi kamus itu dibuat berdasarkan RPJMD. Apakah kamus usulan itu sebaiknya bersifat solusi, bukan permasalahan pembangunan? Izin Bapak, karena di Permendagri 86 disampaikan pokir merupakan usulan permasalahan, berarti kamusnya kamus permasalahan. Kalau kamus solusi mungkin nanti menunggu tadi Permendagri 86 direvisi. Enggak. Oh. Baik, ada pertanyaan dari DPR Kalangsa terhadap pokok pikiran bantuan hibah cabang olahraga dan bentuk hibah uang dapat ditempatkan pada dinas BPKD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maksudnya, atau hanya pada dinas terkait yaitu Dinas Pemuda Olahraga. Baik Bapak Ibu di DPR Kalangsa, bahwa dalam pasal 49 PP 12 tahun 2019 sudah ditekankan bahwa
belanja daerah itu untuk mendanai pelaksanaan urusan daerah yang melekat pada masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, belanja hibah juga akan melekat sesuai dengan perangkat daerah masing-masing. Terkait hibah yang bersinggungan dengan pelaksanaan keolahragaan, maka alokasi anggaran itu sepanjang itu menjadi kewenangannya, maka alokasi anggarannya itu akan dilekatkan pada Dinas Pemuda Olahraga, tidak bisa di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah lagi. Begitu juga hibah-hibah lainnya. Apakah bentuk proposal bisa dimasukkan ke dalam usulan pokok-pokok pikiran anggota Dewan? Tadi Pak Haji sudah menjelaskan, cukup diinput saja. Proposal mungkin menjadi dokumen pendukung dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, tetapi ketika di pokir cukup diinput saja, tidak perlu di scan atau di masker. Dari Wakil Ketua DPRD Sulbar bahwa fakta selama ini pokir sangat susah masuk ke dalam RAPBD karena seluruh anggaran telah diisi oleh kegiatan yang saat ini murni usulan OPD. Ini yang DPRD hadapi hingga antara TPD dan OPD dengan DPRD terjadi diskusi panjang dan kadang mengalami deadlock. Intinya eksekutif masih dominan, ogah-ogahan mengakomodir. Baik Bapak Ibu sekalian, menanggapi pertanyaan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, maka kami mengadakan pertemuan ini lebih awal, tidak pada fase penganggaran, tetapi pada fase perencanaan, bahwa melalui sistem informasi pemerintah daerah ini, di luar kegiatan yang sifatnya darurat dan mendesak yang tidak bisa direncanakan, maka SIPD tidak bisa menambahkan kegiatan baru. Maka di sini SIPD hanya menafsirkan bagaimana bisnis proses yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semua usulan masyarakat itu harus masuk pada fase perencanaan, apakah itu melalui pokok-pokok pikiran DPRD ataupun melalui musrenbang. Maka pokok-pokok pikiran DPRD pun menjadi bagian yang masuk dalam dokumen perencanaan. Maka di sini kami mau acara ini ditujukan untuk menyamakan persepsi karena banyak hal, beberapa kasus dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020, 2021 dan tahun-tahun sebelumnya bahwa pokok-pokok pikiran itu baru didiskusikan pada fase penganggaran, yaitu pada penyusunan KUAPPS, pada penyusunan RAPBD. Sementara Pak Direktur tadi sudah menegaskan bahwa kebijakan penganggaran baik yang disusun dalam KUAPPS, RAPBD itu didasarkan pada RKPD, kecuali kebijakan yang memang tidak bisa direncanakan tapi sifatnya mendesak, dibutuhkan oleh daerah, dan itu adalah kebutuhan mendesak. PP12 membuka ruang untuk itu. Selebihnya semua dokumen anggaran harus didasarkan pada dokumen perencanaan, dan mudah-mudahan antara DPRD dan pemerintah daerah ini sudah melakukan rapat sinergi lebih awal pada fase perencanaan ini untuk menyepakati pokok-pokok pikirannya. Jadi tidak pada penyusunan dokumen anggaran. Oke. Selanjutnya, apakah jika pada saat musrenbang usulan konkret tidak setujui dapat diusulkan lagi setelah musrenbang? Nah, kalau pengusulan laginya tadi otomatis jadwalnya ini saya lihat berarti kan kalau jadwal sesuai dengan regulasi jadwalnya sudah ditutup nih seminggu sebelum musrenbang. Konkret tersebut tidak disetujui, masih dapat diusulkan lagi setelah musrenbang bisa, tapi pada saat perubahan ya Pak ya. APBD perubahan. Jadi untuk tahapan yang saat ini berarti jika sudah tidak disetujui di musrenbang tidak bisa diajukan usulan ulang. Tadi yang Pak Ihsan, disepakati waktu Pak Ihsan, karena setelah ini ada kegiatan lagi. Baik Pak Direktur, mungkin kita batasi 10 pertanyaan terakhir kita jawab, izin Pak Dir. Silakan Pak, silakan. Ya. Selanjutnya ini Pak ada dari DPRD Donggala menyampaikan sudah melaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan, masukkan seminggu sebelum. Jika Dewan sudah masukkan pokirnya tapi tidak tervalidasi oleh Bapeda dan OPD. Nah,
Di sini adalah fungsinya dari fitur monitor yang bisa dilihat oleh masing-masing yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memonitor ini masih ada di set 1 atau ibaratnya masih ada di KPD Bapeda, itu bisa langsung dikoordinasikan. Tujuannya adalah supaya kita tahu posisi pokirnya udah sampai mana gitu. Jadi supaya masuk ibaratnya tahapan selanjutnya. Ibaratnya apakah dia akan ditolak atau disetujui, yang penting dia tidak berarti dalam satu titik seperti itu. Baik, ini mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir dari Poso yang kami coba jawab. Sebaiknya dapat ditentukan berapa persentase porsi pokok pikiran terhadap APBD di setiap kabupaten. Izin Bapak Ibu sekalian, baik dari Undang-Undang, PP maupun Permendagri ini telah mengatur bahwa alokasi anggaran daerah itu disusun berdasarkan prioritas daerah yang telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa di SIPD tidak bisa mengatur persentase terhadap pokok-pokok pikiran karena alokasi anggaran itu sudah dibagi habis sebenarnya dalam penyusunan di program-program dalam RPJMD. Tinggal dalam dokumen perencanaan kita mencari lokasi, target dan lokasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak semuanya pertanyaan yang bisa kami jawab pada pertemuan hari ini, tapi insya Allah mungkin di dalam beberapa waktu pertemuan lainnya kita dapat melanjutkan. Mohon izin dan mohon maaf juga sebelumnya, kami tidak membuka ruang tanya jawab secara langsung, kami hanya menjawab terhadap pertanyaan yang dimasukkan dalam kolom chat karena adanya 1.000 peserta pada pertemuan hari ini dan kami yakin setiap peserta itu pasti punya berapa atau punya keinginan untuk melakukan pertanyaan sehingga akan sulit untuk mengaturnya. Selanjutnya untuk menutup pertemuan ini ada beberapa hal mungkin yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Pak Direktur. Oleh karena itu kepada Pak Bahri kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Dewan, yang kami hormati Kepala Bapeda, Provinsi Kabupaten Kota, Kepala BPKD, Provinsi Kabupaten Kota, yang masih hadir dalam pertemuan hari ini. Karena ada sesuatu kegiatan lain setelah ini, kami batasi sampai 12:30 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan pokok-pokok pikiran yang kami selenggarakan acara hari ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa berangkat dari kegelisahan kita, khususnya ketika berhadapan dengan pembahasan KUA maupun RAPBD, selalu mengalami deadlock atau panjang pembahasannya, karena salah satunya belum terakomodirnya pokir. Nah, berangkat dari persoalan ini, maka kami berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan hari ini agar memastikan pokok-pokok pikiran Dewan yang memang diakomodir di dalam undang-undang dan berbagai regulasi yang saat ini ada, khususnya Undang-Undang 23, karena ini bagian dari fungsi penganggaran yang dilakukan oleh Dewan, maka kami memastikan ini terlembagakan di SIPD. Komitmen kami Kemendagri, semua usulan-usulan perencanaan tadi, baik dari masyarakat maupun Dewan yang menyampaikan, ini semuanya terakomodir dalam dokumen RKPD. Maka inilah yang melatar belakangi kegiatan hari ini. Terkait pokok-pokok pikiran, ada beberapa hal substansi yang menjadi penekanan kita, bahwa pertama, pokok pikiran memang diamanatkan dalam undang-undang. Memang ini dipayungi, dan ini harus kita wadahi. Itu yang pertama. Kedua, pokok-pokok pikiran dalam Dokrenda, ya, yang mana harus masuk dalam dokumen RKPD, kami pastikan dokumen RKPD itu harus selaras ya, pokok-pokok pikiran itu diselaraskan dengan rencana pembangunan. Kata kuncinya selaras, karena kita harus memperhatikan bahwa ada dokumen perencanaan yang kita harus wujudkan, antara lain RPJMD yang menjadi perda dan RKPD menjadi target tahunan.
maka itu harus diselaraskan dengan rencana pembangunan. Ada proses selanjutnya terkait adalah proses harmonisasi sinkronisasi yang dilakukan oleh Bapeda untuk memastikan bahwa pokok-pokok pikiran yang disampaikan tadi itu diselaraskan, disinkronkan dengan rencana pembangunan. Nah, beberapa hal kata kunci inilah yang kami ingin menjaga, terutama kami memastikan RKPD 2021 kita 1 minggu sebelum musrembang pokok-pokok pikiran itu telah disampaikan. Makan siang. Maka Ngopi. RKPD kita sudah mengakomodir program kegiatan yang mana labelnya bisa kita lihat ini berdasarkan reses, ini berdasarkan pokir. Nah, inilah makanya ini juga menjadi salah satu alasan tadi kenapa kami Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah mengintervensi. Padahal tahapannya ini masih pada tahap perencanaan yang menjadi tugasnya di Jenbangda atau menjadi tugasnya Bapeda. Nah, karena kami berkepentingan ini karena memastikan konsistensi antara KUA PPS dan APBD sehingga proses-proses panjang tadi itu dapat kita minimalisir. Proses sinkronisasi dan harmonisasi serta konsistensinya itu data mengalir dari RKPD, KUA PPS sampai RAPBD. Maka ini yang kami harapkan dapat terwujud di dalam pengelolaan APBD 2021-22. Karena kita belajar pengalaman dari 2021, hal ini tidak kita lakukan karena kita ketemu di pertengahan tahun. Sehingga ketika kita bicara SIPD basisnya adalah data mengalir, kedua basisnya mentaati jadwal. Ketika kita sudah bicara norma RKPD sudah ditetapkan, kita tidak ada lagi ruang membicarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pokok-pokok pikiran. Karena pokok-pokok pikiran tadi sudah terlembagakan dalam Renca SKPD. Ada proses pokok pikiran, ada usulan hibah bansos, ada usulan bantuan keuangan dan musrembang. Inilah menjadi dasar kita menetapkan RKPD. Maka itulah yang menjadi perhatian kami agar proses-proses ini ketika sudah sampai jadwalnya kita tidak bisa mundurkan lagi. Maka ketika kita bicara KUA PPS, maka kita menarik data, informasi, program kegiatannya dari RKPD. Apakah RKPD itu ada pokok pikiran dan usulan sebagainya, usulan SKPD dan kegiatan-kegiatan yang sudah terakomodir, itu akan sangat kelihatan. Kenapa? Konsistensi dan sinkronisasi akan terlihat karena adanya kita penyamaan satu kode referensi. Kode referensi kita Permendagri 90, sehingga alur data terkait program kegiatan yang tadi sudah kita input terkait pokir itu sangat jelas kita bisa mengikuti sampai level mana dia, terutama setelah RAPBD ditetapkan kita sudah bisa mengikuti dari sisi pelaksanaan, yang mana kita pelaksanaan penatausahaan akan kita lihat bagaimana proses yang kita sudah rencanakan, dia menjadi ranah pelaksanaan, itu konsistensi mengalir datanya kita bisa sangat terlihat dengan baik. Karena 90 membuat konsisten dan 90 lah yang dapat membuat dia akan tersajikan secara berjenjang, bisa kita sajikan informasi-informasi tadi dari penginputan sampai ke ranah pelaksanaan maupun pengawasan ataupun auditnya akan kelihatan karena kita sudah satu data dalam bentuk kode referensinya. Nah, hal-hal ini perlu diikuti teman-teman sekalian. Mohon izin Pak Pimpinan DPRD, Kepala Bapeda, Kepala BPKD, proses ini perlu diikuti. Kami memastikan proses ini tidak dilewati karena ini ada jadwal. Mohon izin dalam rangka meningkatkan kapasitas ini perlu karena ada proses adaptasi terhadap hipokir ini. Bisa Bapak Ibu berkonsultasi langsung ke kami ya, karena bentuk BINUAS itu bentuk pembinaan itu antara lain salah satunya kan konsultasi. Konsultasi bisa dilakukan langsung atau konsultasi dilakukan tidak langsung datang ke Kemendagri. Kita buka ruang-ruang kelas untuk bagaimana menyampaikan proses peningkatan kapasitasnya terkait pengelolaan pokir-pokirnya tadi sampai kepada proses RKPD. Karena ini kan melembagakan proses adaptasi agar ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Atau Bapak Ibu sekalian bisa melalui Vicon kami layani, kami siap selalu
Artinya mohon izin, memang ada kendala saat ini di proses penatausahaan, tapi itu tidak membuat kita patah semangat, tapi kita tetap semangat. Ini proses adaptasi yang luar biasa. Kita membangun suatu sistem yang terpusat, ya, dengan menggunakan satu data, dengan proses bisnis yang sama dalam satu sistem. Memang ada kendala sana sini, tapi beri waktu kami untuk terus belajar agar ini akhirnya agar pengelolaan keuangan daerah ini dapat terlaksana efektif, efisien, transparan, dan lebih bertanggung jawab. Saya yakin percaya inilah bagian dari proses adaptasi, dan mohon komitmen pimpinan Dewan, komitmen Bapeda, BPKD, agar proses pokir ini terlembaga di dalam penyusunan RKPD. Ini butuh komitmen semuanya, agar proses-proses kedepannya kita di dalam penyusunan KUAPPS RKPD ini berjalan dengan baik dan konsisten. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin, mohon maaf karena dibatasi waktu. Setelah ini kita ada kegiatan lain. Nanti ada proses-proses lain, nanti bisa kita komunikasikan kembali. Sekali lagi saya memberikan apresiasi, kami Kemendagri memberikan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dengan berbagai dinamika pertanyaan dan sebagainya. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi membuat kami semakin kuat, semakin terus mengantisipasi agar sistem ini semakin bagus ke depannya. Saya Eri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Hom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aisyah. Baik, terima kasih Pak Dir. Beberapa hal penekanan yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Pak Direktur tadi. Menutup pertemuan kita hari ini, selanjutnya kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu, dengan berakhirnya acara ini, kita ditutup oleh Pak Direktur tadi. Kita tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Dan jangan pun bisa terlibat. Jadi ngumpul dengan berjuang. Aku saya bidang kayak tahu dari karena aku remah deh. Aku yang pode, saya sakit ya. Ya kayak aspiran deh. Aku kayak masih tomat matang tapi orang tahu. Aku martabak juga enak. Blender aku jadi kayak satu. Jadi mana? Itu pertemuan dulu. Dulu sih satu kali ya betul orang lakukan. Lalu ya. Ekor apa tuh? Mbak.
Tapi dia hanya di kawanan. Di kawanan. Nah, Sampai ini kurang lebih. Ya kalau di luar. Ini kurang tekan-tekan itu enggak belum. Lalu 41. Dan Mulai yang loro maksudnya itu senang sampai ini dibilang gitu. Apa itu? pertama Meja putih. tulisan Ayo. Ini warna apa? Ini warna apa? tunggu yang dapat itu Ini kecil itu. ini kan ini kena konon Jangan. Ini kecil. Iya. Kayak naik. Saya lupa benar. Kayaknya
kopi kan? Itu kopi itu. Kayak apa bilang itu yang kita udah apa namanya ini itu ya saya bilang di masyarakat nanti harus beli itu sih karena bobo karena karena apa nah ini kan gampang gitu kayak gini. enggak saya karena kebetulan dulu itu lagi sekarang yang lain I saw
Iya, aku terus nang ini. Iya, iya, kita ambil. Ya, kamu. Iya, tapi sih. Kayak itu kan. Kita punya di sini kayak.
ini tapi itu pilihan apa anak? Yang ada itu. Iya. Karena dari apa? Yang mesti anaknya tersendat kok. Terus terus. Jadi bilangnya nyerahkan, udah. Tadi saya tapi. Jadi kan kalau dibui, anu toh. Jadi kalau dibui itu, kan dibui itu bisa menjadi acara kecil pada tangan apa? Dari para toh. Kan dibui. Bilang gitu. Nah, itu nambah. Aku lebih itu belum dimelas ya. Ini kayak enak di melas itu. Apa godok apa makan tak? Oh, itu tak merah. Manis.
Tapi dia simpel.
Di perantang. Mbak itu sih, anu apa nih kuncinya nggak diambil ya? Iya, itu ya. Ya, untuk anak BBM itu melebu, ya Pak Iya. Bapak Iya. Iya dong. Mau aku kayak gitu. Iya. Bisa nggak? Oke. Coba siapa? Si Ayo dari Jakarta. Kalau itu keren juga. Iya. Iya. Masih kalau Pak Irwandi. Pak Irwandi. Oh. Dia punya sepure kan cuma bisa ngedit ke kocik sampai tok. Iya. Banjir kali. Wong aku Bali ku kali itu, tapi kok Muhammad kita itu wis ketok gendeng itu dulu. Iya. Iku, nganggo apa? Oh, siap loper ya. Makanya kok sama jenis itu. Karena sampai kok ngono. Iya. Nek grup itu ada jadi reso juga dari ngono. Iya. Makasih enggak bisa ya tok sing amal. Mbak, aku juga mikir.
Tadi yang ambil, bukan ambil. Ambil. Halo. Oke dulu.